Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah reformasi gereja, serta pengaruhnya. Tonton terus videonya sampai habis. Apakah kalian pernah mendengar kata reformasi? Kata reformasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi jika dikaitkan dengan politik atau pemerintahan. Tercatat beberapa negara pernah mengalaminya. Namun bagaimana jika reformasi dikaitkan dengan kepercayaan atau teologi? Jauh sebelum terjadinya reformasi gereja pada abad ke-16 di Eropa, reformasi dalam bidang agama sebelumnya pernah terjadi di India, 500 tahun sebelum Masehi, yang ditandai dengan kelahiran agama Buddha. Lahirnya agama Buddha oleh Siddhartha Gautama tidak terlepas dari bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem karma dalam agama Hindu. Selain itu, penyimpangan yang dilakukan para pemuka agama Hindu juga turut mendorong lahirnya agama Buddha. Lalu, bagaimana terjadinya reformasi gereja, yang nantinya melahirkan agama Protestan? Reformasi gereja pada awalnya adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi ini berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Kemunculan agama Protestan melalui reformasi gereja tidak terjadi begitu saja. Namun ada beberapa faktor yang melatar belakanginya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, terjadinya reformasi gereja dipengaruhi oleh semangat Renaissance yang melanda Eropa pada masa itu. Renaissance sendiri merupakan semangat kebangkitan yang mampu meruntuhkan abad kegelapan yang didominasi oleh dogma gereja Katolik. Pada masa itu, dominasi gereja hampir berada di dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dominasi gereja ini memberikan efek yang buruk terhadap peradaban Eropa, di mana ilmu pengetahuan mengalami kemerosotan, terjadinya feodalisme dan ekonomi yang terlalu fokus kepada bidang pertanian tanpa mengembangkan sektor lainnya. Sedangkan secara langsung, beberapa faktor yang mendorong terjadinya reformasi gereja adalah 1. Penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti korupsi, praktik nepotisme, hingga penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia. 2. Tidak adanya pemisahan antara kekuasaan gereja dengan negara. Karena secara langsung Paus selaku pemimpin agama juga menguasai negara melalui raja-raja Eropa. Disinilah muncul kekuasaan ganda Paus. 3. Keterlibatan pihak gereja dalam melakukan pemungutan pajak yang memberatkan rakyat. 4. Dominasi kaum rohaniawan dalam membaca dan menafsirkan Alkitab. Reformasi gereja untuk pertama kalinya terjadi di Jerman, dan kemudian dalam perkembangannya menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Tokoh pelopor awal dari reformasi gereja adalah Martin Luther. Sebelumnya ia adalah seorang biarawan Katolik yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah praktik jual beli surat pengampunan dosa atau indulgensia. Menurutnya, seharusnya pengakuan dosa menjadi urusan masing-masing individu, dan tidak untuk diperjualbelikan. Martin Luther sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja sendiri.
Dirinya hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja Katolik. Meski begitu, akibat pikirannya yang berbeda dari para pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Pemikiran dan ajaran Martin Luther ini kemudian mempengaruhi tokoh-tokoh lainnya seperti John Calvin dari Perancis dan Ulrich Zwingli di Swiss. Dampak dan pengaruh dari reformasi gereja sangatlah luas, bukan hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Secara agama, reformasi gereja membuat perpecahan dalam tubuh gereja Katolik. Saat itu lahir ajaran Kristen Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther, dan Kristen Anglikan oleh Henry Tudor dari Inggris. Secara politik munculnya negara dengan pemerintahan sekuler, di mana gereja tidak lagi memegang peranan dalam pemerintahan. Dampak politik lainnya adalah terjadinya perang di Inggris dan Jerman antara kaum Katolik dan Protestan pada tahun 1618 sampai tahun 1648. Meskipun pada awalnya perang ini merupakan perang agama, namun seiring berjalannya waktu perang ini menjadi bermuatan politik karena adanya kepentingan kekuasaan. Perang ini berakhir dengan adanya Perjanjian Westphalen pada 1648. Meskipun perang telah usai, namun secara sosial konflik-konflik dan ketegangan masih terus berlanjut. Secara sosial, kaum Protestan banyak yang mengalami tindakan intoleransi, bahkan tidak bebas dalam menjalankan kepercayaannya. Hal inilah yang mendorong orang-orang Protestan bermigrasi ke Amerika demi memperoleh kebebasan beragama. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang sejarah reformasi gereja serta pengaruhnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.